Ya, Bapak-bapak, kita lanjut akan perjalanan Jemaat Sholat Gracia Batu Licin, ya, di mana tidak hanya waktu yang lalu kita mengalami yang namanya pergumulan, tapi di saat ini pula, gitu kan ya, kita masih tetap terus menghadapi yang namanya tantangan. Bahkan itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita, terlebih khususnya bagi generasi penerus yang akan datang. Kira-kira bisakah bapak-bapak ini memberikan sebuah kisah atau gambaran bagaimana tantangan yang harus digumuli ya ketika Jemaat Sholat Gracia ini sendiri telah memiliki gedung, lalu memiliki harapan untuk bisa dilayani oleh seorang pendeta, gitu kan ya. Tapi itu pun juga harus memiliki persyaratan sesuai dengan tata gereja GPIB sendiri. Dan saya yakin di situ salah satunya adalah tempat tinggal pendeta, ya, yang harus bisa dipenuhi, dan itu pun juga menghadapi atau memerlukan semangat perjuangan yang bisa bapak-bapak saat ini gambarkan, ya, untuk disampaikan dan diceritakan sebagai bahan sejarah kita untuk bisa dikenang, untuk bisa selalu diingat dan menjadi pembelajaran buat jemaat kita ke depan. Ya, mari, silakan. Siapa? Saya dulu nggak? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya juga saya tidak pernah berhenti ucap syukur kepada Tuhan. Karena kenyataan perjalanan GPIB Sholat Gracia sampai saat ini, baik dalam sarana untuk ibadah yaitu gereja, jemaatnya juga berkembang, itu semua juga atas pertolongan Tuhan. Nah, untuk kelanjutan, untuk fisik gereja dulu, atau fisik atau pelengkap daripada kebutuhan gereja. Kenapa waktu itu membangun pastori? Pastori ini waktu itu memang kalau kita ingat betul saya itu, kas gereja pun belum ada. Panitia pembangunan pun juga belum terbentuk. Masalahnya sangat mendesak bahwa gereja itu mau dilembagakan. Syarat utama yaitu tempat tinggal pendeta, belum ada. Nah, itulah waktu diadakan rapat. Misalnya itu waktu itu saya tahu karena saya majelis waktu itu. Lalu berencana artinya minta sumbang sana sumbang sini, akhirnya didirikanlah pastori itu. Agar tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kelembagaan itu bisa diterima sinode. Karena persyaratannya itu baik tempat tinggal gereja, terus peralatan rumah tangga harus lengkap semua kan. Nah, di situ. Jadi sekali lagi bahwa semua itu tanpa ada persiapan, Bu. Karena begitu itu semua adalah saya yakin dan percaya, juga saya berterima kasih kepada Pendeta Elia Unipapar yang mana itu ikut berjuang di dalamnya untuk melengkapi sarana agar dilembagakan dan bisa ditempatkan pendeta di sini. Dan kata lain juga kami terima kasih kepada Tuhan bahwa doa saya itu dikabulkan. Karena itulah yang menjadi doa saya melayani dari awal sampai saya pensiun dari majelis itu adalah agar kita ada tempat tinggal dan juga ada pendeta yang melayani. Itu cerita pembangunan pastori. Jadi sekali lagi itu tanpa persiapan seperti pembangunan gedung serbaguna itu sebelumnya kita sudah mencari dana, tidak masalah itu. Kalau pastori itu dadak-dadakan semua itu. Berarti semua dihadapi secara spontanitas ya, untuk memenuhi persyaratan ya? Iya, karena didesak tanggal berapa itu? 18 September 2005 itu harus dilembagakan. Ya. Berarti tercapaikah pada Iya. saat itu? Sebelum diresmikan pastori sudah ada? Iya, Sudah. tercapai. Tercapai, Ya kalau ya? nggak tercapai pendetanya udah mau kesini, Bu. Oke. Itu pun bukan sebesar itu, juga sebagian ada yang nambah-nambah. Berarti bentuknya dulu tidak seperti ini ya? Seperti itu bentuknya. Oh gitu. Bentuknya seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk perjalanan pelayanan kita lihat
bahwa untuk kelanjutannya adalah bahwa kita melihat waktu itu jemaat yang jauh itu anaknya banyak, sedangkan mereka juga merindukan untuk sekolah minggu. Nah, lalulah dibentuk atau direncanakan, itu pun juga bukan cukup seperti yang lain, pembangunan gereja dan pastori itu serentak langsung selesai, enggak, direncanakan jauh-jauh hari agar yaitu kalau orang tua ibadah di gereja, anak-anaknya ikut bisa sekolah minggu di gedung serbaguna. Nah, alangkah baiknya untuk saran saya, apapun yang sudah kita alami sampai saat ini juga, bahwa sudah selayaknya lah untuk sekolah minggu anak-anak di gedung serbaguna itu diusahakan bisa dipakai. Karena itu adalah menjadi tujuan pertama kita. Mungkin itu yang kita rasa disampaikan. Bentar. Itu hanya garis besarnya. Mungkin bapak-bapak yang lain Ya, bisa menyampaikan. sebelum bapak-bapak yang lain menyampaikan masukan selanjutnya, saya ingin bertanya. Jadi artinya waktu pelembagaan ini ditempatkanlah seorang pelayan Tuhan, ya, pelayan firman dan sakramen dari GPIB. Itu siapa dulu pelayan pertamanya yang ditugaskan? Pertamanya Ibu Marta. Ibu Marta Tarihoran, ya? Iya, Ibu Marta Tarihoran. Oke. Kalau Ibu Christine itu? Ibu Christine itu waktu dia di sini masih pendeta sektor tuh. Oh, masih dalam bentuk Begitu sektor. muda lah itu maksudnya, masih sektor. Berarti beliau ditugaskan oleh Majelis Jemaat Kota Baru. Kota Baru, Immanuel Iya. Kota Baru gitu ya. Jadi sampai pelembagaan waktu itu ketuanya adalah Pak Uli Papar. Ya. Pendeta Uli Papar. Pertama datang Ibu Kristen itu pendetanya Bapak Yan Takasili. Iya. Lalu mereka ditugaskan ke Kota Baru, jemaat Immanuel Kota Baru ditaruh di Simpang 4. Oh. Jadi Atau sebelum di Batu Pak Yan Putih itu ini. Pak Uli Papar dulu. Pak Siata Kasini dulu, lalu diganti baru Pak Uli Papar tadi. ya Pak Bapak. Tapi Ibu Pendeta Christine posisi masih pendeta jemaat yang ditempatkan di sektor. Itu udah lama pindah, Bu. Oh. Itu rasanya udah lama kok. Setelah Bapak Papar itu datang itu langsung pindah. Setelah datang beliau. Karena sudah ada hampir 3 tahun kan 2 tahun di sini. Makanya Ibu Christine itu tahu persis sejarahnya di sini. Mana orang Batak yang keras suaranya, mana yang keras hatinya, mereka tahu semua. Karena memang kita sedang giat-giatnya membangun waktu itu. Iya. Jadi Rasanya gereja jadi itu sudah bisa melayani di sini. Belum rasanya, nggak ada. Ibu Pendeta Christine Ya, nggak ada pendeta Kristen. sudah pindah itu ya. Sudah pindah itu rasanya. Saya ingatku loh sudah pindah rasanya itu. Berarti Ibu Pendeta Christine juga salah satu motivator untuk Ya. kemandirian dari GPB Jemaat Iya, Sola salah Gracia satu. ya. Dari pelayan Tuhan yang diutus oleh GPIB ya. Selain Pendeta Uli Papar tadi ya, yang artinya melanjutkan perjalanan pelayanan Pendeta Yan Takasili ya, lalu mencoba untuk mengembangkan bahkan mewujudkan kemandirian gitu kan ya. Dan di dalamnya diikut sertakan Pendeta Christine Cipahuta ya, di mana beliau adalah pendeta jemaat yang ditempatkan di Simpang 4 ini dalam waktu itu dalam kondisi masih sektor pelayanan namanya. sektor pelayanan dari Immanuel Immanuel Kota Baru gitu ya. Ya, jadi ketika saat ini sudah mendapatkan apa yang diharapkan ya, artinya perjuangan dari pendeta, majelis, bahkan warga jemaat itu tidak berhenti gitu kan ya sampai sekarang. Kita lihat bagaimana di dalam pelayanan dari seorang pendeta bahkan majelis itu juga banyak sekali yang mengalami tantangan khususnya dari warga jemaat. Artinya tantangan itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan ya. Mungkin tantangannya yang dihadapi karena kemalasan untuk hadir dalam persekutuan ya, atau juga kurang memahami akan tanggung jawabnya
sebagai warga jemaat, apalagi yang namanya gereja itu dalam segi pelayanan kita kan membutuhkan yang namanya dana, anggaran gitu kan ya. Kalau tidak ada dana maka segala kegiatan tak akan bisa jalan ya. Dan sampai saat ini pun ya kita harus tetap terus mencoba ya memberikan pemahaman bahwa segala kegiatan yang telah diprogramkan oleh jemaat sendiri ya itu tidak hanya semata dukungan dari pendeta ataupun majelis di dalam pelayanan, tapi yang paling terpenting adalah datangnya dari seluruh anggota warga jemaat, gitu kan ya. Ya. Kalau kita lihat perkembangan sarana yang diberikan oleh GPIB Jemaat Sola Gracia dari orang-orang yang terdahulu ya sebagai tua-tua jemaat ya. Kita sebagai tongkat estafet ini ya tentu ada harapan yang diinginkan oleh tua-tua jemaat sendiri, bagaimana kami sebagai penerus ya tetap bisa menghargai apa yang sudah diusahakan, diupayakan untuk ada ya. Salah satunya adalah gedung gereja, pastori ya, bahkan yang saat ini sedang dibangun sarana gedung serbaguna gitu kan ya, dimana tujuannya selain kita ingin memberikan pelayanan iman bukan hanya untuk orang dewasa saja gitu kan ya, terlebih kita memiliki yang namanya anak sebagai generasi penerus di dalam kehidupan keluarga, itu perlu yang namanya bimbingan secara rohani ya, yang tidak hanya datangnya dari keluarga tapi juga dari gereja. Mungkin bapak-bapak bisa memberikan masukan kah, harapan kah, lalu bagaimana sejarah dari berdirinya gedung serbaguna ini kah, dengan maksud dan tujuan seperti apa, bisa mungkin kita sampaikan untuk sama-sama kita dengarkan untuk menjadi pembelajaran. Mari. Sedikit saya tambah Pak, Bu. Ya. Pertama dulu tantangan, Bu. Ya. Kalau kita lihat ini tantangan di dalam pelayanan, kelihatannya itu dari diri kita sendiri, khususnya warga kita GPIB. Karena melihat situasi, karena mungkin jemaat makin besar, tantangannya makin banyak. Jadi ada saya lihat di situ seperti pelayanan sektor aja. Untuk pembagian sektor aja sudah suatu jadi tantangan. Ada beberapa perbeliau yang belum bisa diterima oleh warga kita jemaat. Tapi setelah kita renungkan bersama, perkembangan GPIB Sola Gracia Batu Licin adalah istimewanya adalah musyawarah dan mufakat. Kebersamaan itu yang nilai yang kita mohon kepada kita bersama, supaya kebersamaan ini kita pegang teguh. Perkembangan GPIB kalau kita lihat dari tahun 90-80 sampai sekarang adalah kebersamaan itu. Kekuatan kita di situ. Itu tantangan. Jadi kita mohon supaya ini bisa kita lanjutkan bersama. Kedua, kenapa saya bilang itu tantangan? Salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Pak Kardito tadi, pembangunan rumah pastori, pembangunan dari gedung serbaguna, bukan karena luasnya atau banyaknya kakak GPIB. Karena apa? Hanya kebersamaan, ketulusan hati. Saya selalu dimotivasi oleh Pak Kasyagian, selaku saya ikut panitia di dalam suatu gedung serbaguna setelah gereja ini. Kita ini kejujuran, keikhlasan, bukan karena apa yang kita berikan, tetapi kita harus bisa untuk melaksanakan sesuai dengan tulus hati. Buktinya, kalau waktu pertama kita waktu rapat di dalam suatu pembangunan gedung GPIB yang ada di sekarang ini, setelah ada beberapa permohonan supaya itu dilaksanakan, kita juga sebenarnya was-was apakah bisa. Datang waktu itu kita disuruh buat proposal, kalau nggak salah dulu kita buat dengan Pak Kasyagia, panitia dengan Pak Peri, kalau nggak salah waktu itu hampir 1.900 lah ya. Oh, dari mana nih uang ini 900 juta bisa membangun gedung serbaguna? Tetapi puji Tuhan ada suatu pemikiran dari kita yang tua-tua, termasuk majelis jemaat, termasuk juga waktu itu dari Pak Kardito, dari Pak Kasyagia. Caranya bagaimana untuk mendapatkan dana ini supaya bisa kita mulai? Karena uang nggak ada.
gedung harus dibuat. Dibuatlah waktu itu perencanaan PTB, persembahan tetap bulanan. Inilah suatu kebanggaan, pembangunan. Inilah suatu kebanggaan kita. Ini kita buat, kita lihat. Setelah kita masukkan proposal kepada jemaat, jemaat antusias. Oh, ini bagus. Tanggapan dari jemaat kita sangat baik. Setelah kita total, ada sekian. Waktu itu sudah diputuskan oleh panitia, ya penting masuk dulu. Kata Pak Siagia, ketua, supaya bisa kita laksanakan. Yang disetujui oleh Pak Kanjito. Nah, itu total sekian, berarti udah bisa kita. Uangnya belum Bu, masih di jemaat ini. Tapi puji Tuhan, bisa berlanjut. Poin pertama, PTB pertama bisa terlaksana. Yang dari sekian ratus bisa dapat 350 juta. Berani kita untuk melaksanakan. Datang Pak Siagia bilang ketua, kalau sudah 350, ini bisa kita berani melanjutkan. Puji Tuhan, tercapai. Nah, habis itu berlanjut. Setelah selesai, sudah kita lihat ini gedung kita ini. Sebenarnya kita membangun dari tahap pertama, lantai 1 Pak ya, sampai tahap kedua. Tahap pertama sudah selesai PTB. Berlanjut, kita sempat khawatir keadaan ekonomi jemaat untuk ini umumnya. Kalau kita buat lagi PTB, apakah masih bisa dari jemaat ini? Ternyata puji Tuhan Bu, setelah kita terlibat di situ, dibuat PTB tahap kedua, berlanjut lagi. Jadi mudah-mudahan yang kita mohon itu, artinya mudah-mudahan kita bersama membangun bersama untuk kita semua dengan ketulusan hati. Berapapun yang diberikan itulah kepada Tuhan, bukan karena besarnya, bukan karena kecilnya, ketulusan hatinya. Saya selalu dimotivasi Pak Siagia, ketulusan hati lah. Karena apa? Ada dibilang beliau cerita ini Bu, sedikit atau jemaat yang gambar gereja ini, aula ini. Saya udah ketemu sama mereka, berkatnya sangat berlimpah untuk mereka katanya. Loh, masa saya? Iya, karena dia tulus menggambar itu tanpa biaya. Hebatnya Bu. Jadi kita tawari biaya sama dia, nggak mau. Dia bilang sama kami waktu itu, ya Pak, saya cukup berkat dari lahir. Karena saya membuat ini untuk berkat ke gereja. Pakai lain untuk ke gereja, biaya untuk penggambar itu hebat sekali. Jadi maksud kita kepada semua, malah kita ketulusan hati itu yang utama. Biarpun ada beberapa risi-risinya, itu biasa. Iya. Biasa. Termasuk kepala di sini utama. Bapak-bapak presbiter. Ini harus selalu kompak satu bahasa. Itu utama kunci pada pelayanan. Kompak untuk mendukung pelayanan, bagaimana untuk jemaat. Itulah yang bisa saya tambah. Ditambah Pak Siagia. Oke. Ya, saya tambah sedikit. Ya, terutama tongkat estafet ke penerus ke generasi penerus. Pelayanan. Bukan tongkat generasi penerus pun di bidang pelayanan dan juga di bidang umpamanya sarana daripada gereja ini. Saya himbau kepada yang muda-muda, jadi jangan takut untuk bekerja sama Tuhan, karena di sana mungkin tetap juga ada tantangan, tetap juga ada rintangan, itu pasti ada. Tapi kalau kita tetap berdoa sama Tuhan, itu semua rintangan dan tantangan itu pasti ditunjukkan jalan yang terbaik. Jadi seperti saya lihat, saya juga agak bingung melihat generasi-generasi sekarang. Kalau dia umpamanya ditunjuk dari suatu, katakanlah itu ketua pembangunan, kok malah bisa umpamanya mengelak. Nah, ini saya kurang sependapat. Soalnya yang muda-muda lah untuk generasi penerus supaya GPIB ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan kehendak oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya himbau lagi kepada generasi muda, jangan takut, yang penting harus jujur, harus umpamanya transparan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikul, kalau itu transparan,
kepada semua pasti bisa ringan, dan Tuhan mungkin tidak tinggal diam apabila saudara bisa mengerjakan 20%. Yesus Tuhan kita ada 80% di sana, dan itu bisa selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu aja himbauan saya. Terima kasih. Ya, ada lagi Pak? Ya, mau nambah lagi. Silakan. Tadi kan Pak Lumbagaul dengan Pak Sagian kan yang banyak malah masalah fisik, ini masalah pelayanan Bu. Ya. Ya mungkin di sini sebagai katakanlah nasihat atau masukan atau mungkin kesan-kesan yang perlu disampaikan sebagai orang tua lah, katakan begitu. Sebetulnya kalau khususnya yaitu untuk pelayan-pelayan Tuhan lah di sini, baik itu majelis jemaat dan pendeta. Sebetulnya di sini apa yang kami lihat bahwa GPIB Sola Gracia ini tidak lagi mencari jemaat. Bahkan jemaat itu datang sendiri sekarang, bukan mencari lagi. Nah sekarang maksud saya, saran saya, tinggal kita pelayanan semaksimal mungkin yang harus dilakukan. Kalau menurut boleh lebih lanjut, mungkin yang kurang kuliah selama ini, baik dari pendeta Marta, pendeta Peggy, dan Ibu Pendeta sekarang, itu masalah kunjungan yang kurang itu. Karena gimana caranya agar jemaat itu selalu mau rajin beribadah, baik itu ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga atau pelkat. Karena kulihat di sini kelihatannya sudah krisis iman, Bu. Apalagi ditambah lagi tanpa ada kunjungan secara pribadi ke jemaat, itu tidak tahu persis kita apa yang menjadi masalah jemaat itu sekarang. Tidak datang beribadah itu karena memang betul-betul kerja, atau sebagian bahkan ada di kedai tua mereka itu yang saya tidak cocok, tidak jangan itu. Ada lagi yang lucu lagi, mengantar istrinya ibadah hari Minggu, dia pulang dan ikut ibadah, itu kan lucu. Nah disinilah mungkin dengan kata lain dari pendekatan dan kunjungan itu sangat minim untuk pelayan-pelayan Tuhan di sini. Karena maksud saya, kalau pelayan itu dimaksimalkan, nanti kita akan tahu persis data-data jemaat tidak beribadah itu apa sebabnya. Mungkin karena malas, mungkin karena kerja, kan banyak alasan itu. Ya kalau mungkin karena kerja mau bilang apa, kita tidak bisa juga memaksa kan gitu. Nah, tapi kalau sudah yang malas atau yang menghindar untuk ibadah, ini yang jadi masalah. Ya banyak yang kulihat itu gitu. Jadi untuk ini juga sampai sebagai kesaksian lah, mungkin juga perlu kami sampaikan di sini, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Sola Gracia Batulicin ini, bahwa sebetulnya ketulusan hati yang utama. Sebab saya sendiri tahu, mungkin Bapak Munang dan Pak Sagian tahu persis bagaimana ekonomi saya waktu saya pertama masuk gereja. Juga pas-pasan, Bu, bukan saya cukup. Tapi dari gereja inilah saya diberi berkat oleh Tuhan. Karena apa? Waktu itu kan belum ada istilah plasma sawit, itu belum ada. Dan kebetulan jemaat kita yang di sini ini rata-rata kerja di sawit. Mereka lah yang menyarankan kepada saya, Pak, kalau punya uang, belikan tanah di daerah Serongga. Kenapa? Itu mau kena plasma, Pak. Sekali dua kali tidak boleh bergulir. Karena untuk beli itu pun juga bukan sedikit uangnya loh. Itu bukan sedikit uangnya. Artinya seberapa ada yang saya kerja hasilnya juga saya belikan. Jadi mudah menyicil, bukan sekaligus. Nah, disitulah sekali dua kali juga saya tidak menghiraukan, tidak menghirani. Setiap ketemu mereka, terutama masih ingat sekali Pak Elman dengan Pak Simurung waktu itu yang terlalu menasihatkan kepada saya. Nah akhirnya saya coba. Nah kenapa saya mau beli juga, kebetulan
yang saya datangi kepala desanya itu adalah langganan kembalikan dinamo di rumah. Jadi apa ya namanya, prosesnya itu negosiasinya itu lancar gitu loh. Nah, jadi waktu itu Pak Lurah Blok C, yaitu Pak Abdullah Haji Abdullah itu sudah kenal baik Bu saya. Jadi saya mulai beli di situ, lalu pesan sama Pak Lurah itu, Pak tolong nanti kalau ada pertama tolong hubungi saya punya uang kan enggak? Bukan saya punya duit waktu itu. Nanti kalau punya saya belikan. Dan ini mungkin sekelumit lah cerita saya bagaimana berkat Tuhan kemarin. Sebab dalam pelayanan itu pun waktu dulu, bukan sekarang Pak. Kadang-kadang yang kita pakai itu uang saya sendiri Bu. Bukan dari gereja, tidak ada itu. Tidak ada lah dari gereja. Karena memang mulai dari nol itu, anunya itu. Tapi kita lakukan dengan ketulusan hati, keikhlasan juga. Akhirnya Tuhan malah memberi lebih kepada saya. Ini mudah sebagai kesaksian lah pada untuk pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kuliah di sini pelayan-pelayan Tuhan, terutama majelis ya, ada yang datangnya hari Minggu kuliah. Dalam pelayanan tidak pernah aktif. Mau datang kalau dia liturgus. Ini juga tidak benar sudah menurut saya. Nah inilah. Dan yang kedua untuk pelayanan ini, tolonglah diaktifkan. Sistem pelayanan 10 sampai 20 kakak satu majelis, satu binik tuasan dan satu diakan. 15:1 ya. Soalnya selama GPIB ini berdiri belum pernah itu dilakukan. Jadi untuk pendekatan kepada jemaat itu rasanya masih jauh sekali. Kalau mengandalkan Ibu Pendeta tidak akan mampu. Kalau semua tidak dilibatkan. Kalau itu dilibatkan saya yakin dan percaya. Tahu persis keadaan jemaat ini, dia dari ibadah itu memang kerjanya jauh. Mungkin nanti kalau ada apa-apa, ada masalah, ada pergumulan jemaat itu juga dia tidak segan-segan menyampaikan kepada majelis yang di sektornya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing itu. Nah selama ini kan kadang-kadang lucunya itu majelis saja rumahnya jemaat tidak tahu. Jadi bingung saya menurut itu. Makanya kebaktian itu sering saya datang, kebaktian rumah tangga itu. Anak saya sendiri saya tanya, ini mana orangnya, mana rumahnya, bisa bawa mobil kah enggak? Juga dijawab saya belum tahu Pak. Nah ini kan lucu jadinya tuh. Ya, harusnya kan begitu dia masuk, begitu dia tahu keadaannya. Baik secara pribadi maupun secara apa kerjaannya, apa di mana rumahnya, di jalan apa. Kalau seandainya ibadah nanti bisa enggak bawa mobil. Lah kalau saya aja kalau malam-malam suruh naik sepeda motor memang sudah malas Bu. Gitu loh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi bahwa semua ini dapat kami lakukan dan kami dapat sukses itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi atas pertolongan dan perlindungan Tuhan, juga berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran, pendapat, ya, bahkan harapan bagi jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin, apalagi kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, ya, baik itu pendeta, diakon penatua, bahkan pelayan-pelayan sekolah minggu ataupun taruna, juga pengurus-pengurus pelkat yang ada. Artinya kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh tua-tua jemaat kita, ya, di mana tongkat estafet ini harus tetap terus berlanjut, ya, sampai generasi penerus berikutnya untuk menjalani kembali, ya. Di sini dibutuhkan sebenarnya, ya, tidak hanya pembelajaran dari orang-orang tua, ya, tapi bagaimana kita juga belajar dari pengalaman yang ada, lalu kita juga belajar dari kehidupan warga jemaat, ya, apa yang saat ini menjadi pergumulan, ya, artinya ini menjadikan motivasi, ya, dorongan ke depan, gitu kan ya, untuk lebih maju lagi, khususnya bagi seluruh jemaat atau sebagai GPIB Jemaat Sola Gracia, gitu kan ya. Karena perjalanan kita ini masih panjang, tidak tahu sampai kapan. Kalaupun saat ini kita sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10, ya,
nanti 60 tahun kemudian ya, orang-orang yang kita kasih ini sudah tidak ada ya. Dengan adanya wawancara, bahkan sedikit goresan tinta yang dibuat, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa sejarah dari GPB Sola Gracia Batu Licin ini ada gitu kan ya. Ada dan akan menjadi sejarah ya, bahkan menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Jadi alangkah baiknya saat ini dari kita sekalian yang hadir di dalam kegiatan wawancara sekilas balik perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin ya, kita bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun dan biarlah di hari ulang tahun yang ke-10 ini ya, merupakan sebuah hal yang baru yang kita coba dapatkan dan kita lakukan untuk ke depan ya. Terlebih buat kegiatan pelayanan ya, tidak hanya sarana saja yang kita coba bicarakan, tapi bagaimana ke depan di dalam pelayanan ini kita bisa maju bersama penuh dengan kekompakan, ketulusan hati ya, bahkan penuh pengorbanan tentunya, karena seperti apa yang disampaikan tadi ya, pengorbanan itu tidak hanya pengorbanan waktu, materi pun juga harus kita korbankan ya. Itulah yang namanya gereja, dimana gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi gereja itu juga adalah orangnya. Mau kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus ya. Mari Bapak Ibu kita coba sampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ya. Kami pada saat ini ingin bersama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 bagi GPIB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih.